Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang klasifikasi materi, yaitu senyawa dan campuran. Yuk, simak baik-baik. Fase orientasi peserta didik. Petunjuk 1. Baca artikel berikut untuk melakukan kegiatan praktik sederhana. Ayo membaca. Masih ingatkah kamu apa itu materi? Ya, benar. Materi adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Segala bentuk yang ada di muka bumi ini, baik yang terlihat seperti air, pasir, kayu, maupun yang tak terlihat seperti udara, berdasarkan komponen penyusun materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. A. Zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. 1. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diurai menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contoh unsur adalah besi, aluminium, karbon, perak, oksigen, nitrogen, dan kalsium. 2. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contoh dari senyawa seperti garam, gula, air, asam, dan cuka. B. Campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi ataupun zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. 1. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusun tercampur sempurna pada campuran homogen. Zat penyusun tidak dapat dibedakan. Contoh air, garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Klasifikasi materi zat. Materi zat dibedakan menjadi dua, ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal menaungi unsur senyawa. Unsur dibagi menjadi dua, ada logam dan non-logam. Contoh dari logam dan non-logam seperti atom. Senyawa dibedakan menjadi dua, organik dan anorganik. Contoh dari senyawa adalah molekul. Selain zat tunggal, ada juga campuran seperti homogen dan heterogen. Yaitu selanjutnya melengkapi peta pikiran. Materi. Materi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada zat tunggal, yang kedua ada campuran. Zat tunggal terbagi lagi menjadi dua, yang pertama unsur, dan yang kedua senyawa, unsur. Contohnya perak, besi, dan oksigen. Senyawa. Contohnya gula, garam, dan alkohol. Lalu campuran terbagi menjadi dua. Yang pertama homogen, yang kedua heterogen. Homogen adalah campuran yang seragam, tidak bisa dibedakan dengan mata. Contohnya sirup dan teh manis. Heterogen adalah campuran yang tidak seragam, masih bisa dibedakan. Contohnya air dengan pasir, air dengan minyak. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, sendok, kedua gelas, ketiga korek, keempat serbuk kopi, kelima garam satu plastik, keenam es batu, ketujuh kaleng, kedelapan gula, kesembilan sirup, kesepuluh susu kotak putih, kesebelas susu saset coklat 3 pieces. Lalu masuk ke langkah-langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat-alat cutter atau pisau, sendok, gelas, korek api, dan bahan berupa gula, garam, air kelapa, susu, sirup. Kedua, letakkan gula di sendok kemudian dibakar. Ketiga, masukkan gula dan air dalam gelas kemudian diaduk. Fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil informasi. Tentukan apakah benda berikut merupakan campuran homogen atau campuran heterogen. Tuliskan dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1. Gula yang dipanaskan, yaitu senyawa, campurannya heterogen. Yang kedua, air putih, yaitu senyawa dan homogen. Yang ketiga, air dan garam, yaitu homogen. Yang keempat, air dengan gula, yaitu homogen. Dan yang kelima, air dengan susu, yaitu heterogen. Yang keenam, sirup yang ditambahkan air, yaitu homogen. Nomor 7, kopi yang diaduk secara merata dengan gula, pasir, dan air, yaitu homogen. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, membuat es krim, yaitu heterogen. Pertanyaannya, nomor 1, setelah melakukan praktikum sederhana, mana yang termasuk unsur dan apa alasannya? Jawabannya adalah, pada praktikum ini tidak ditemukan contoh unsur, karena semua bahan yang digunakan berupa senyawa. Contohnya, air, gula, garam, atau campuran. Unsur adalah tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana, sedangkan bahan-bahan di praktikum semuanya sudah berupa senyawa atau campuran. Yang nomor 2,
Setelah mengamati apa ciri-ciri suatu unsur, unsur hanya tersusun dari suatu jenis atom, tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lebih sederhana, memiliki simbol kimia, serta mempunyai sifat khas yang dengan unsur lain, yaitu kopi dengan air. Sebelumnya, bubuk kopi terpisah dari air, yaitu heterogen. Sesudah, kalau kopi bubuk biasa, partikel halus tetap tersuspensi, yaitu heterogen atau koloid. Sedangkan kalau kopi instan, larut sempurna atau larut coklat bening, yaitu homogen. Sirup dan air. Sebelum, sirup kental terpisah dari air heterogen. Sesudah, setelah diaduk, larut sempurna, warna merata, jernih, homogen, larutan sejati. Selanjutnya nomor 4 ada garam dan air. Sebelum, kristal garam masih terlihat heterogen. Sesudah, garam larut total, larutan jernih, homogen. Susu dengan air. Before, bubuk atau cairan susu dan air masih terpisah atau heterogen. After, susu larutan jadi keruh putih. Ini bukan larutan sejati, tapi koloid atau heterogen. Nomor 3. Gula tambah air. Before, butiran gula masih terlihat heterogen. After, gula larut total, air jadi bening tanpa endapan, homogen. Yang ketiga, setelah melakukan praktikum sederhana, mana yang termasuk senyawa, apa alasannya? Jawabannya, yang termasuk senyawa misalnya air H2O, garam dapur naci, dan gula C1K12O6. Alasannya, karena termasuk dari 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dengan perbandingan tetap secara sifatnya berbeda dengan unsur penyusunan. Yang keempat, setelah mengamati apa ciri-ciri suatu senyawa? Jawabannya, tersusun dari 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia, mempunyai rumus kimia tertentu, sifat senyawa berbeda dengan unsur penyusunan, tidak dapat dipisahkan dengan secara fisik, hanya bisa dipisahkan dengan reaksi kimia. Yang kelima, setelah melakukan praktikum sederhana, mana yang termasuk campuran homogen dan heterogen? Apa alasannya? Campuran homogen contohnya larutan gula atau garam dalam air karena terlihat seragam dan tidak bisa dibedakan lagi antara zat pelarut dan zat terlarut. Campuran heterogen contohnya pasir dengan air atau minyak dengan air karena zat-zat penyusunnya masih terlihat terpisah dan tidak tercampur rata. Yang keenam, setelah mengamati perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen, jawabannya, campuran homogen, campuran yang tanpa seragam, hanya terdiri dari satu fase komponen penyusunnya, tidak dapat dibedakan secara kasat mata. Campuran heterogen, campuran yang tidak seragam, terdiri dari satu fase komponen penyusunannya, masih dapat dibedakan dengan jelas. Selanjutnya, fase 5, menganalisis dan mengevaluasi. Buatlah kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa senyawa adalah zat tunggal yang termasuk dari 2 atau lebih unsur dengan perbandingan tetap melalui reaksi kimia. Sedangkan campuran terdiri dari 2 atau lebih zat yang masih mempertahankan sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi homogen tercampur merata dan heterogen tidak merata. Dengan memahami perbedaan senyawa dan campuran, kita dapat lebih mudah mengelompokkan serta mengenali sifat-sifat zat dalam kehidupan sehari-hari. 7. Perubahan materi apa yang terjadi saat membuat es krim? Jawabannya adalah perubahan materi yang terjadi adalah perubahan fisika, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat atau yang biasa disebut dengan pembekuan tanpa mengubah zat penyusunnya. 8. Mengapa kita membutuhkan garam dalam membuat es krim? Jawabannya adalah garam ditambahkan ke dalam es untuk menurunkan titik beku air, sehingga campuran es dan garam menjadi lebih dingin daripada es biasa. Dengan suhu yang lebih rendah ini, adonan es krim bisa cepat membeku dan menghasilkan tekstur yang lembut. 9. Apakah yang dimaksud dengan efek Tyndall? Jawabannya adalah efek Tyndall adalah gejala pengamburan atau yang biasa disebut dengan pendaran cahaya oleh partikel. Partikel koloid atau suspensi sehingga berkas cahaya yang melewati larutan terjebat dan menjadi terlihat. Jadi, efek Tyndall hanya terjadi pada campuran koloid, bukan pada larutan homogen biasa.